Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi Jakarta. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kalau kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja, menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan bertumbuh, berakar kuat, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Saudara-saudari, masa Advent sudah dimulai. Pada minggu pertama Advent, kita diajak untuk menghayati kembali makna pengharapan dalam hidup kita. Dengan perkataan lain, masa Advent ingin mengingatkan kita akan janji-janji Allah, terutama janji kedatangan Kristus kembali. Jadi kita dapat mengatakan masa Advent adalah masa penantian. Namun, penantian itu bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi aktif. Nah, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 yang kita baca hari ini memberikan semacam refleksi tentang bagaimana cara menantikan janji-janji Allah, khususnya janji kedatangan Kristus kembali secara aktif. Saudari, secara khusus saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat yang ke-18 dari bacaan Alkitab hari ini. Di situ Petrus mengingatkan kepada kita bahwa penantian akan kedatangan Kristus itu adalah panggilan untuk bertumbuh. Dituliskan pada ayat 18a, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kata-kata ini mengajak kita untuk hidup dalam transformasi yang aktif, yang berakar pada anugerah Allah dan pada pengenalan yang lebih dekat tentang atau di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Menantikan kedatangan Kristus kembali berarti hidup setia pada jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus dan bertumbuh menuju kematangan iman, pengharapan, dan kasih kita. Namun, bertumbuh itu tidaklah otomatis. Bertumbuh itu butuh usaha, butuh kedisiplinan diri, dan yang terutama
keterbukaan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Nah, selama masa Advent ini, mari kita merenungkan proses pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih kita melalui lensa yang saya sebut sebagai GROW. GROW adalah singkatan dari goal setting, resiliency reaching, opportunity seeking, dan wisdom building. Mari satu persatu kita pahami lensa GROW ini. Pertama, goal setting atau menetapkan tujuan. Mengetahui kemana kita akan pergi. Dalam setiap perjalanan, saudari, memiliki tujuan yang jelas sangatlah penting. Nah, pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih juga demikian. Sebagai orang percaya, tujuan utama kita adalah menjadi serupa dengan Kristus dan hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Menetapkan tujuan-tujuan pertumbuhan rohani kita membantu kita untuk fokus kepada usaha-usaha apa yang baik kita kerjakan selama hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dalam masa hidup kita sekarang, Tuhan memanggil kita untuk apa? Mungkin Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang sabar, murah hati, suka menolong, dan seterusnya. Jadi saudari, masa Advent ini mengajak kita untuk menyelaraskan arah hidup kita dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki Tuhan sesuai firman-Nya. Kedua, resiliency reaching atau menggapai daya tahan. Menggapai daya tahan agar tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Saudari yang dikasihi Tuhan, bertumbuh itu bukan berarti tanpa tantangan dan persoalan. Perjalanan kehidupan kita di dunia sering menghadapi tantangan dan persoalan. Menggapai resiliensi atau daya tahan berarti tetap teguh percaya kepada janji-janji Tuhan. Bahkan ketika perjalanan hidup kita lalui dengan sulit, berliku-liku dan berbatu-batu. Untuk menggapai resiliensi atau daya tahan, kita seharusnya tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Menggapai daya tahan itu mesti bersandar pada kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang menopang hidup kita, memberi kekuatan dan penghiburan dalam perjalanan hidup kita. Saudari, masa Advent ini seharusnya memberikan kepada kita dorongan untuk menggapai resiliensi, menggapai daya tahan untuk kehidupan masa depan kita. Masa Advent adalah masa kita mengingat kembali kesetiaan yang tidak berubah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan kita selalu menggenapi janji-janjinya. Oleh karena itu, gapailah daya tahan untuk perjalanan hidup kita. Hadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup kita sambil kita percaya Allah Bapa Surgawi yang maha baik itu pasti menepati janji-janjinya yang baik untuk hidup kita. Yang ketiga, opportunity seeking atau mencari peluang. Tadi saya mengatakan bertumbuh itu aktif, bukan pasif.
Bertumbuh secara rohani ditunjukkan bukan hanya dengan rajin baca Alkitab, rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan, atau rajin melayani di gereja. Oh, semua itu tentu baik kalau kita kerjakan. Namun akan lebih baik lagi jika kita menyatakan kesaksian dan pelayanan melampaui batas-batas dinding gereja. Artinya, pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih kita menjadi berkat yang semakin luas ketika kita hidup beribadah di luar atau melampaui batas-batas dinding gereja. Ibarat pohon yang bertumbuh, pohon itu menjadi berkat ketika menghasilkan bunga. Bunga yang memberi keindahan. Lalu menghasilkan buah. Buah yang memberi kesegaran kepada burung-burung, kepada manusia, dan juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, opportunity seeking atau mencari peluang mau menegaskan tentang aktif menjadi berkat bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan lainnya. Dimanapun kita berada, disitulah kita beribadah. Disitulah peluang atau kesempatan kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya, saudara-saudari kekasih Tuhan, bertumbuh itu butuh wisdom building, membangun hikmat atau kebijaksanaan. Kita tahu hikmat atau kebijaksanaan lebih dari ilmu pengetahuan atau sains. Dunia seringkali membanggakan gelar-gelar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Maka tidak heran gelar profesor di dunia akademis sebagai pencapaian yang tertinggi dan selalu dianggap wah. Sayangnya, gelar-gelar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains atau dunia akademis itu tidak selalu selaras dengan wisdom. Tidak selalu memancarkan hikmat atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih tidaklah ditunjukkan dengan pencapaian gelar akademis tertentu, bahkan dengan gelar profesor sains yang hebat. Tidak. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih ditunjukkan dengan upaya membangun wisdom building, membangun hikmat dan kebijaksanaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, Rasul Paulus menegaskan caranya. Mari kita baca sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 17. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi caranya adalah hanya dalam anugerah Tuhan dan dalam pengenalan yang lebih dekat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam firman-Nya, hidup, membaca, mendengarkan, dan terutama melakukan firman-Nya. Disitulah kita belajar dan kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Sungguh baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami memulai masa Advent ini,
Kami memandang-Mu dengan penuh pengharapan. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam anugerah-Mu, dalam pengenalan yang dekat dengan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menetapkan tujuan hidup yang memuliakan nama-Mu, untuk tetap tangguh, menggapai daya tahan dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup, mencari peluang untuk berbagi kasih dalam kesaksian dan pelayanan yang lebih luas, dan membangun hikmat atau kebijaksanaan di dalam anugerah-Mu dan dalam pengenalan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, perbaharilah hati kami saat kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Kiranya kami dapat memancarkan cahaya Injil-Mu kepada dunia, kepada sesama manusia, juga ciptaan-Mu lainnya. Kiranya masa Advent ini menjadi masa penantian kami yang aktif, yang menumbuhkan iman secara mendalam, memekarkan pengharapan dan kasih yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah doa pagi online kita. Biarlah kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam masa penantian janji-janji Tuhan, terutama janji kedatangan Kristus kembali, dengan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.